dan saudariku yang terkasih, kita kembali berjumpa pada permenungan bagian kedua dari Maria, Bunda dan Ratu Karmel. Hari ini tema yang akan kita renungkan adalah Maria, model hidup kontemplatif. Kemarin kita sudah merenungkan beberapa hal tentang devosi kepada Maria, Bunda dan Ratu Karmel. Sekarang kita akan merenungkan Maria, model hidup kontemplatif sebagai perwujudan dari devosi kita. Devosi adalah gerakan doa pembaktian diri kepada Allah yang dilakukan kalau dalam hal ini melalui Bunda Maria Ratu Karmel, berarti kita diundang untuk menghidupi cara devosi itu dalam praktek hidup sehari-hari. Pada tempat yang pertama, saudara dan saudariku yang terkasih, apa itu yang dimaksud dengan hidup kontemplatif? Hidup kontemplatif adalah panggilan mendalam bagi setiap orang beriman. Hidup yang sepenuhnya terarah kepada Allah, itu kontemplatif. Jadi jangan kita salah berpikir bahwa kontemplatif itu hanya diperuntukkan bagi para biarawan atau biarawati tertentu. Tetapi juga untuk kita semua sebagai putra dan putri Allah, murid-murid Yesus Kristus. Dalam tradisi Karmel, Bunda Maria mendapat tempat pertama sebagai model teladan hidup kontemplatif yang sempurna. Dari Maria kita banyak belajar bagaimana menghidupi panggilan sebagai seorang kontemplatif, yaitu kita belajar bagaimana mendengarkan. Jadi inti utama dari hidup yang terarah tadi, hati yang terarah kepada Allah itu adalah sebenarnya hati yang mau mendengar. Bukan pikiran yang mendengar, tapi hati kita yang mendengar. Bukan hanya telinga kita yang menangkap pendengaran suara dari luar, tetapi hati kita, nurani kita yang terbuka untuk mendengar suara Allah. Maria mengajar kita untuk bagaimana kita bisa mendengarkan, menyimpan, dan merenungkan sabda Allah itu di dalam hati kita masing-masing. Teristimewa di dalam keheningan. Kita ingat kemarin bahwa devosi kepada Bunda Maria Ratu Karmel menghantar kita pada praktik hidup hening atau praktik hidup kontemplatif, di mana hati kita selalu terbuka kepada kehadiran Allah di dalam keheningan. Kitab suci menggambarkan Maria sebagai perempuan yang berdiam diri di hadapan misteri Allah. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita, saudara dan saudariku, yang mau berdevosi kepada Bunda Maria Ratu Karmel, di mana kita diajak untuk belajar mengheningkan diri di hadapan Allah. Hening bukan berarti tidak berpikir apa-apa atau tidak merasakan apa-apa dalam kekosongan, tapi hening dalam kesadaran. Hening untuk menyadari bahwa Allah hadir bersama dengan misterinya di dalam hidup kita masing-masing. Setelah kelahiran Yesus, Injil menulis bahwa Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi untuk mendengar, maka butuh yang namanya permenungan. Santa Teresa dari Avila ketika mengajak orang untuk masuk dalam doa hening atau doa batin, kita diajak sebenarnya orang-orang yang mau belajar tentang doa hening atau doa batin itu diajar untuk merenung, yang kita sebut sebagai rekoleksi, mengumpulkan daya-daya batin agar seluruh perhatian kita itu terpusat pada sebuah permenungan. Jadi bukan pada kekosongan. Banyak para ahli spiritualis meditasi mengajarkan agar kita masuk pada kekosongan supaya kita menjadi hening. Tetapi Santa Teresa mengajarkan kita agar kita masuk di dalam keheningan seperti Bunda Maria, berdiam di dalam Allah untuk merenungkan misteri Allah di dalam hidup kita masing-masing. Itu adalah poin yang penting kenapa kita hening di hadapan Allah, yaitu untuk mendengarkan, untuk merenungkan sebenarnya apa yang menjadi kehendak Allah, misteri Allah di dalam hidup kita masing-masing. Ayat ini, yaitu dalam Lukas bab 2 ayat 19 tadi, menyingkapkan sikap kontemplatif Maria. Maria tidak terburu-buru berbicara, tetapi membiarkan Sang Sabda untuk tumbuh di dalam iman dan keheningan dalam batinnya. Jadi Maria membiarkan Sabda Tuhan itu berproses di dalam dirinya, di dalam ketidaktahuan, di dalam kebingungan. Maria tidak pernah langsung berbicara, tapi Maria mencoba untuk menyimpan
peristiwa itu, sabda itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria menunjukkan bahwa kontemplasi bukan pertama-tama soal banyak berkata. Jadi kontemplasi itu bukan banyak berdialog dengan Allah, melainkan kesiapan hati untuk mendengar dan menanggapi sabda Allah itu. Kesiapan hati yang mau mendengar, mau menanggapi sabda Allah dalam perbuatan yang nyata. Artinya, ketika saya mendengar sang sabda itu berseru di dalam batin saya, maka saya siap untuk melaksanakan sabda itu tanpa ragu, tanpa ketakutan atau kecemasan. Kita mengingat Bapak Yosef, Santo Yosef yang mulia, begitu dia mendapatkan mimpi apa yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpinya, maka dia langsung bangun dan mengambil Maria untuk menjadi istrinya. Tidak ada keraguan lagi. Ia hening, Maria hening, tetapi keheningannya penuh makna. Karena di dalamnya ia memberi ruang bagi sang sabda untuk bertumbuh. Jadi keheningan tadi, sikap mau mendengar, mengajak kita untuk sebenarnya menumbuhkan sang sabda itu di dalam diri kita. Dalam tradisi Karmel, doa hening adalah jalan utama menuju persatuan dengan Allah. Seperti apa yang saya katakan tadi, dalam tradisi Karmel, doa hening atau doa batin itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah, persatuan dengan Allah. Para Karmelit Teresa melihat Maria sebagai bunda dan teladan doa hening. Ia adalah perawan yang merenung, yang menyimpan misteri Kristus dalam keheningan batin. Semakin kita merenungkan peristiwa Kristus atau hidup Kristus, atau yang kita sebut dalam teologi itu sebagai Injil, maka di sanalah sebenarnya kita bertumbuh bersama dengan kehendak Allah di dalam diri kita, bertumbuh bersama dengan sabda Allah. Santa Teresa menulis dalam buku hidupnya bab 22 demikian. Kita tidak perlu banyak berpikir, tetapi banyak mengasihi. Apa yang penting adalah menyadari bahwa kita berhadapan dengan Dia yang kita tahu mengasihi kita. Tidak perlu banyak berpikir. Jadi Santa Teresa belajar dari Bunda Maria untuk tidak banyak kepikiran. Sering ketika kita banyak berpikir sebenarnya membuat hati kita menjadi semakin cemas. Kita tidak bisa menjadi semakin berpasrah kepada kehendak Allah karena kalkulasi, ide, gagasan, dan juga logika manusiawi kita yang terbatas. Padahal Allah yang tidak terbatas mengungkapkan rahmatnya, kasihnya itu kepada kita. Kalau Allah sungguh-sungguh menjadi prioritas dalam hidup kita, maka tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi takut, gentar untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Allah di dalam diri kita. Menyadari hal ini, Santa Teresa dari Avila mengatakan, jangan banyak berpikir yang tidak perlu. Berpikir secukupnya, berpikir sesuai dengan kapasitas atau apa yang harus kita pikirkan. Tetapi yang utama adalah mengasihi. Karena ketika orang mampu mengasihi, maka dia mampu untuk percaya. Tidak ada orang yang percaya tanpa kasih. Orang yang percaya pasti dia bertumbuh di dalam kasih sehingga dia mampu menyerahkan dirinya kepada orang lain atau kepada Tuhan. Lalu dikatakan oleh Santa Teresa bahwa kita harus menyadari bahwa kita berhadapan dengan Dia yang kita tahu mengasihi kita. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah melupakan kita dalam segala sesuatu. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Hidup kontemplatif Maria mengajarkan beberapa hal. Maria hidup dalam kesadaran yang sama. Hatinya selalu tertuju kepada Allah yang mengasihinya. Banyak dari kita kesadarannya itu terbagi-bagi oleh banyak hal. Kesadaran kita terbagi oleh masa depan, ya ketakutan akan kecemasan apa yang akan terjadi hari esok. Kesadaran kita terbagi untuk kepentingan atau ambisi yang mau kita penuhi hari ini, ataukah kesadaran kita terbagi. Jadi setiap hari pikiran kita terbagi-bagi, tidak fokus, tidak terarah. Ini bukan hidup kontemplatif. Hidup kontemplatif menjadi dasar untuk kita bisa melanjutkan hidup kita secara damai dan tenang. Dan Bunda Maria mengajar kita untuk menghidupi cara hidup yang demikian. Hidup dalam kesadaran yang sama.
hati yang selalu tertuju kepada Allah yang mengasihinya. Maka Bunda Maria menjadi ikon kontemplasi sejati, bukan melarikan diri dari dunia, tetapi menghayati dunia dalam terang sabda Allah. Dengan semangat Karmel, dalam semangat Karmel, Maria adalah guru doa yang membawa umat beriman menuju puncak persatuan dengan Allah. Apa manfaat hidup kontemplasi atau hidup kontemplatif bagi umat beriman? Teristimewa bagi kita yang hidup di zaman ini. Yang pertama adalah manfaatnya yaitu keheningan batin. Bunda Maria mengajarkan bahwa dalam kesibukan hidup, kita perlu menyediakan ruang hening untuk berjumpa dengan Allah. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari cara hidup kontemplatif Maria adalah keheningan batin untuk menyediakan ruang hening agar kita bisa berjumpa dengan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Dalam Keluaran bab 15 ya dikatakan kidung kemenangan Musa itu ketika menyeberang Laut Merah itu dikatakan bahwa di sana Tuhan adalah keselamatan, sumber keselamatan dan kekuatanku. Jadi ketika Tuhan menjadi sumber keselamatan dan kekuatanku, maka saya akan sanggup untuk menjalani setiap perjalanan hidup saya, baik kesulitan maupun tantangan, cobaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu keheningan batin ini menjadi sumber kekuatan kita, agar kita selalu bisa menghadapi tantangan hidup ini dengan lebih tabah dan dengan penuh iman. Lalu yang kedua adalah merenungkan sabda. Kontemplasi lahir dari sabda yang direnungkan dalam hati. Membaca kitab suci dengan sikap Maria membuat hidup kita diterangi oleh Kristus. Membaca kitab suci dengan sikap yang diajarkan oleh Bunda Maria, merenungkan dalam hatinya, membiarkan sabda itu bertumbuh di dalam dirinya. Lalu yang ketiga, manfaatnya adalah memberikan kekuatan di dalam penderitaan. Maria berdiri di bawah kaki salib, Yohanes bab 19 ayat 25. Kontemplasinya membuat ia mampu bertahan dalam duka, tetap percaya kepada Allah. Kita tidak akan mudah goyah, saudara dan saudariku yang terkasih, kalau sungguh kita selalu memberikan ruang hening di dalam diri kita untuk memandang wajah Allah. Penderitaan, kesukaran seperti yang saya katakan tadi tidak akan pernah menggoncangkan iman kita, tidak akan pernah membuat kita menjadi putus asa di dalam kehidupan ini. Lalu yang terakhir adalah hidup sederhana dan setia. Kontemplasi sejati bukan soal pengalaman mistik spektakuler. Jadi bukan pengalaman yang mistik, pengalaman bagaimana kita mengalami namanya ekstase, mengalami mujizat dan lain sebagainya. Tetapi kontemplasi adalah kesetiaan sehari-hari dalam kasih, doa, dan pelayanan. Buah dari kontemplasi adalah kasih, doa, dan pelayanan. Dan sebagai penutup, saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria adalah model hidup kontemplatif kita. Kalau kita mau menghidupi cara hidup Maria ini, maka kita akan dihantar pada hidup kontemplatif, hidup yang lebih bermakna, hidup yang penuh dengan kesadaran. Bersama tradisi Karmel dan ajaran Santa Teresa dari Avila, kita diajak untuk masuk ke dalam doa hening setiap hari, untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan menanggapi kasih Allah dalam kesempatan-kesempatan yang boleh kita jumpai setiap hari. Tidak melewatkan sedikit pun rahmat yang besar yang Tuhan berikan melalui peristiwa hidup kita. Bunda Maria menunjukkan bahwa kontemplasi sejati adalah membuka hati kita kepada Allah yang mengasihi dan membiarkan kasih itu mengalir dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Ini saja yang bisa saya bagikan untuk permenungan kita hari ini. Semoga saudara dan saudariku semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam hidup bersama, teristimewa dalam devosi kepada Maria, Bunda dan Ratu Karmel. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.